Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azza subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Nidaatur Rahman di Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah Zat yang Maha Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman. Mengkaji ayat bersama tafsirnya yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Buku karya tulis dari Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Berikutnya seolah kita masuk di halaman 118. Kemarin sudah kita mulai di halaman 117 dari panggilan Allah Ta'ala yang ke-45 tentang wajibnya mentaati Allah, wajibnya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, haramnya durhaka kepada Allah, haramnya durhaka kepada Rasul, dan haramnya menyerupai terhadap orang-orang munafik. Menyerupai saja tidak boleh, apalagi malah jadi wong munafik. Ayat nukilan dari surah Al-Anfal 20 sampai 23. Sekarang kita masuk di halaman 118 baris ketiga dari atas. Amma qalu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala. Inna syarrat dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Inna sesungguhnya syarrat dawabi, sejelek-jelek makhluk yang berjalan. Indallah di sisi Allah, jelek di sisi Allah. Walaupun kadang manusia mengunggulkan, tapi di sisi Allah dia jelek. Yaitu as-sumu, orang yang tuli. Walaupun kenyataannya mendengar tapi enggak bisa mengambil manfaat, sehingga mendengar dan enggak mendengar dianggap sama. Al-bukmu bisu, walaupun bisa bicara tetapi bisanya bicara atau tidak bisa bicara dianggap sama. Karena diomong enggak diomong yang diceritakan jelek. Belajar enggak belajar tetap dianggap dia tidak berubah perilakunya. Yaitu alladzina la ya'qilun, mereka yang tidak berakal, enggak menggunakan akalnya dengan wajar.
bahwa maka dia ikhbaron minhu ta'ala, penkhabaran dari Allah Ta'ala, yukhbiru ibadahu, di mana Allah mengkhabarkan kepada hamba-hambanya al-mu'min yang beriman, bihalil kafirin, berkaitan keadaannya orang kafir, orang yang sudah tegak hujjah, hidup masuk masa balik, indranya lengkap, sudah mendengar, melihat, memahami arahan. Ini loh jalan surga, ini loh jalan neraka. Fitrahnya kepada surga suka, kepada neraka benci. Juga punya kemauan dan kemampuan, nggak ada penghalang. Dikala itu dia sengaja menutup diri. Itu namanya orang-orang kafir. Allah mengkabarkan perihal mereka. Tujuannya apa? Orang beriman diberitahu tentang mereka, liyakunu ala basiratin, supaya orang beriman di atas basirah, punya mata, basa gampange melek, artinya tahu diiringi dengan paham. Fi amri dakwahim, berkaitan urusan dakwatihim, dakwah wa jihadihim, berkaitan dengan jihad mereka, wa muamalatin, berkaitan dengan muamalah, interaksi, hubungan mereka. Artinya orang yang berdakwah, berjihad harus tahu medan. Berjihad, berdakwah harus tahu medan, sehingga nanti akan tahu apa yang ia perbuat. Yukhbirhum, Allah menghabarkan mereka, bi'annahum, bahasanya orang kafir yang menutup diri setelah tegak hujjah, sengaja menolak, mereka itu adalah syarrud dawabi, sejelek-jelek makhluk. Wa illatu dzalika, dan sebab hal itu nyapo kok dadi makhluk sing paling elek, kufruhum birabim, karena kekufuran mereka kepada Allah Rabbnya, wasyirkum, dan juga dengan sebab kesyirikan mereka bihi, pada Allah. Allah dipersyirikatkan ausanan dengan adanya berhala-berhala. Maksudnya Allah yang disembah, tapi dibikin wakil sebagai tempat penampungan doa, akhirnya wakil itu yang malah diagungkan, bukan Allah Ta'ala. Buktinya syariatnya tidak dijalani dengan titip-titip doa kepada orang yang sudah mati. Makanya mereka kepada acara kuburan semangatnya luar biasa, sementara ketika ada adzan malah nggak datang. Itu namanya kan Allah nggak disembah, berhala malah disembah. Allah memanggil dengan sholat, mereka nggak hadir, tapi bikin acara ngumpul-ngumpul di kuburan, ternyata mereka itu malah diramaikan. Itu ada Tuhan pesaing, bentuknya kuburan sebagai tempat penitipan doa. Itu sebab mereka itu menjadi makhluk yang paling jelek karena kesyirikannya. Fa'abatu ghairahu, maka mereka menyembah kepada selain Allah, taat kepada selain Allah. Wa dhalu, dan mereka sesat, an sabilihi, dari jalan Allah. Fa fasaku, maka akhirnya mereka melakukan kefasikan, keluar dari ketaatan. Wa dhalamu, dan mereka melakukan kedzaliman, perbuatan yang tidak tepat. Makna zalim, wat usai fi ghairi makani, menempatkan sesuatu berada di luar tempatnya. Mestinya bertauhid, syirik, itu namanya zalim. Mestinya panggilan Allah yang dipenuhi, malah panggilan kuburan, itu namanya zalim. Wa ajramu, dan mereka melakukan dosa. Wal al-amru alladzi ja'alahum haqqan, urusan yang Allah menjadikan mereka menjadi sebuah kemestian. Syarrud dawabi, sejelek-jelek makhluk fil ardi, yang ada di bumi. Ini sebuah vonis yang akhirnya Allah menetapkan, bila punya kriteria seperti itu berarti dia makhluk yang ada di bumi yang punya kedudukan paling jelek
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hadza tandidan bil musyrikin, ada hal ini sebagai pewaspadaan terhadap orang-orang musyrik wal yahudi al kafirin, Yahudi yang juga termasuk orang kufur, wal munafikin, dan juga pada orang munafik. Aslinya kafir, keislamannya hanya penampilan pengelabuan saja, karena mereka yukhadi'una Allaha waladina amanu, menipu Allah, menipu pada orang yang beriman. Aslinya kafir, imannya pura-pura, Islamnya pura-pura, menipu kalau begitu. Itu namanya munafik. Wa fil waqti nafsi, dan di waktu itu sendiri, wa nasihat Allah ini merupakan tahdhirun lil mu'minin, merupakan nasihat untuk orang yang beriman. Berarti mewaspadai gaya mereka dan juga mengingatkan kepada orang yang beriman jangan sampai memiliki sifat mirip mereka. Wa fi kulli zaman wa makan, yang itu berlaku untuk segala waktu dan tempat, daiman abada, kekal selamanya. Min maksiatillah wa rasulih, tentang pelarangan maksiat Allah, maksiat kepada Rasulnya. Wal i'radhi an kitabihi, dan berpaling dari kitabnya, wa hadi nabi, dan petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li anna syarat alladhi asbaha fihi al-munaddadu, karena sesungguhnya kejelekan yang menjadi sesuatu yang diperingatkan, sesungguhnya kejelekan yang menjadi sesuatu yang diperingatkan dengannya, bikhalihim, berkaitan keadaan mereka, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, wal kafir, orang-orang kafir, minal yahud wal munafikin, orang kafir dari Yahudi dan juga orang munafik. Innama karena bisa babi maksiatihim, itu semua terjadi karena kemaksiatan mereka lillahi wa rasulih, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Artinya tervonisnya menjadi kafir itu tidak serta-merta, tapi melewati proses. Melewati proses. Beras dadi sego niku langsung dicemplongne mateng apa berproses. Ya begitulah, anget dhisik, lama-lama panas, kemudian mengembang, akhirnya mateng. Dipunis kafir pun juga prosesnya demikian. Maksiat ini enggak ditobati, maka akhirnya dekil, hatinya hitam kelam, akhirnya tertutup, hidayah masuk enggak bisa. Kenapa? Terhalang. Itu sebabnya maksiat Allah, maksiat Rasul, wal i'radi, dan berpaling an kitabihi, dari kitab Allah, wa hadi nabi, dan juga petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena hadza makna qouli ta'ala, ada ini, itulah makna firman Allah Ta'ala, inna syarrat dawabi indallahi as-summu al-bukmu alladzina la yaqilun, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang berjalan di sisi Allah, dia adalah yang telinganya tuli, mulutnya bisu, mereka yang tidak berakal. Artinya mendengar, paham, tetapi nggak bisa mengambil manfaat. Ya bahasa kita, kok bodohin nemen, duwe-duwe angge tuku malah lilo kaliren, ngoten nggih. Bodone kok nemen, duwe-duwe kok nggak tinggi tuku, lilo kaliren. Pakai ngoten niku bahasane. Duitmu tak nggih apa? Keluwen ndang tuku kono. Randang tuku kaliren, ya bodoh banget. Nah, senada dengan itulah namanya enggak berakal. Punya, tahu fungsinya tapi enggak menggunakannya, akhirnya hancur. Nah, itu betul-betul kebodohan, namanya enggak berakal. Amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala fil ayatis salisati, pada ayat yang ketiga, min ayati hadanidai, dari ayat-ayat panggilan ini, al-khamis wal arba'in, yang ke-45.
Walau alimallahu fihim khairan la asma'hum, andaikan Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan, nescaya Allah akan membuat mereka mendengar. Walau asma'hum, dan andaikan Allah membuat mereka mendengar, la tawallau, mereka pun juga masih tetap berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka menjadi orang yang enggak peduli. Artinya pantese wong munafik itu ndak usah diberi nasihat. Kenapa? Ya jelas menolak kafir, moh ngentai. Tapi kenapa dia tetap diberi nasihat? Karena jawabnya berpenampilan sebagai orang Islam butuh diberi ilmu. Nah, karena ketika dia menerima nasihat itu tujuannya sebatas pengelabuan, makanya nasihat yang ia dengar tetap tidak bermanfaat. Itu permasalahannya. Kita ulang, andaikan Allah mengetahui pada mereka kebaikan, niscaya Allah membuat mereka mendengar. Dan andaikan Allah membuat mereka mendengar, mereka tetap berpaling dan nggak peduli. Artinya mereka itu pantasnya nggak usah diberi nasihat. Kenapa? Memang nggak butuh. Tapi kenapa kok tetap diberi nasihat? Jawab, karena mereka berpenampilan sebagai orang Islam, katanya menerima. Tapi ketika mereka betul-betul disampaikan kepadanya, tetap nggak ada manfaatnya. Kenapa? Pengakuan menerimanya hanya sandiwara, pengelabuan saja, maka mendengarnya itu dianggap tidak mendengar. Buktinya mereka akhirnya tetap berpaling. Inna hadza min babil fardhi wa takdir. Sesungguhnya ayat yang modelnya seperti ini masuk pada pembahasan kewajiban dan penetapan. Kewajiban untuk memberikan nasihat tetapi ditetapkan nggak bermanfaat. Kenapa? Karena dia ngaku beragama Islam, hanya punya hak-hak pergaulan keislaman, tetapi karena penampilan, pengelabuan, penipuan, maka ditetapkan itu tidak ada manfaatnya. Itu masuk pada pembahasan bab al-fardhi bitakdir. Di mana sabaqa ilmu Allah Ta'ala, telah berlalu ilmu Allah Ta'ala tentang mereka. Allah telah tahu. Fi anahum la yasma'una, sesungguhnya mereka itu tidak bakalan mau mendengar. Kenapa? Walaupun mendengar, tapi sebenarnya mereka itu enggak mendengar. Gayane krungu, tetapi enggak diambil manfaat. Isaron minhum, karena mereka lebih mementingkan lil kufri, terhadap kekafirannya, alal iman, daripada keimanannya, wal fiski, dan lebih mengedepankan kefasikannya, ala taati, daripada taat, wa dhalali, lebih mengedepankan kesesatannya, al huda, daripada petunjuk. Allah tahu mereka itu seperti itu, sehingga walaupun mereka mendengar, Allah nggak memberi manfaat. Kenapa? Memang nggak pingin. Makanya petunjuk itu diminta. Mereka itu sandiwara, diparingi mboten? Petunjuk itu diminta. Mereka itu sandiwara, diberi nggak pantas sih? Petunjuk itu diminta, lek meminta tenanan, nganti ngerpo dipli melas baru diberi. Ternyata mereka itu mintanya itu permainan, diberi nggak pantasnya? Ya awakmu rene mak cengengesan ya tiba ya apa? Allah tahu. Makanya mereka itu walau mendengar nggak diberi faidah. Kenapa? Nggak butuh masalah. Lidha, karena itulah lau asma'u, andaikan Allah membuat mereka mendengar, maknanya lau ja'alam, andaikan Allah menjadikan mereka yasma'una ayatillahi, mendengar ayat-ayat Allah, kama yasma'uha, sebagaimana mendengarnya al-mu'minun, al-muwahhidun, orang beriman yang ahli tauhid. Wa ya'rifuna ma ta'u ilaihi, dan mereka kenal apa yang kamu ajakkan kepadanya, apa yang kamu dakwahkan kepadanya, minal huda, dari petunjuk, wa ma tahmiluhu, dan apa yang petunjuk itu mencakup, min bisyaratil mu'minin,
kabar gembira untuk orang yang beriman. Wa nidharatil kafir, dan peringatan untuk orang kafir, wal munafikin wal musyrikin, peringatan untuk orang kafir, munafik dan musyrik. Walaupun mereka itu sebenarnya itu adalah mendengar, tahu, paham betul, la tawallau, mereka pun juga masih tetap berpaling, wa hum muridun, dan mereka melengos. Kenapa? Bisa jelas seperti itu kok. Nggak ada manfaatnya, karena memang mereka itu tidak butuh hanya bersandiwara. Ibaratnya kadang warak weteng nebek, tetapi gak sihat-sihat makanannya, tidak bergizi. Wal iyadu billahi ta'ala. Wasiru hadal irad, dan rahasia kenapa mereka itu kok berpaling ba'da simak, setelah mendengar nasihat. Dia adalah sebabnya anna sunnatullah ta'ala, sesungguhnya ketetapan hukum Allah ta'ala, sunnah, ketetapan yang mesti berjalan fil insan, pada manusia, annahu idza tawaghala, bila orang itu sudah terbenam, basa Jawane keplentong, ambles, fisari, di dalam kejelekan, wal fasadi, dan kerusakan, wa dzulmi, dan kedzaliman, wal khobasi, dan kekejian. Itu namanya sudah terbenam atau kecanduan, atau nawa bahasa yang kali itu nekek di dalam dosa. Nah begitu, yusbihu, jadilah dia ghaira qabilin, tidak bakal mau menerima lil khair, wal islahi, dan pembenahan, wal adil, dan keadilan, wa tuhri, dan kesucian. Artinya bila ada lumpur dalam, orang itu kecemplung, semakin bergerak semakin mentas, napa semakin bergerak semakin ambles. Orang terkena lumpur dosa, apapun kiprahnya, dia tidak akan bisa mengambil manfaat. Makanya sopo-sopo sing pengin dapat petunjuk, maka jangan sengaja mencebur kepada lumpur dosa. Faqatatu, di mana kamu sudah mengajaknya, wa yasmau, dia pun juga sudah mendengar, mingka, dari nasihatmu, matatu apa yang kamu ajakkan kepadanya. Waqatu basir, dan kamu sudah menyampaikan kabar gembira kepadanya, wa yasma'u mingka, dan dia mendengar darimu al-bisarata, kabar gembira itu, wasababan, dan juga sebabnya. Waqat tundiru, kamu sudah memberikan peringatan kepada dia, fayahfamu angka, dia pun juga telah paham darimu, anidharata, peringatan itu, wa ma andharata minhu, dan apa yang kau peringatan darinya. Nyapo wis dinasihati seperti itu kok juga enggak ada manfaatnya. Walakin litawaghuli, itu semua terjadi karena sudah kadung terjebak fi dzulumatis syari, di dalam kegelapan, kejelekan, wal fasadi, dan kerusakan. Akhirnya sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Wis ra kena dipurit ya apa-apa nih. Niku dipun undang nih dai sing paling jos, jereke lek ngomong langsung ketompo, panggah ramek, panggah mboten kakodal ngoten iki. Rameke napa mboten kodal. Gak mempan. Jangankan yang menasihati kita, Nabi loh yang menasihati, kurang nopo. Nah begitu. Nah gitulah resiko dari dosa, betul-betul menjadi penghalang. Makanya kalau ada orang itu sedang tenggelam di dalam kejahatan, nasihat disampaikan kepada mereka itu sulit. Karena telah tenggelam di dalam kejelekan, fas kerusakan, wal khobasi, kekejian, wasyari, kejelekan. Ya jitu nafsu, ia jumpai dirinya masrufan, dipalingkan, tama masrufi, dengan permalingan yang sempurna.
amma tad'uhu ilai, dari apa yang kamu ajakkan kepadanya. Falidha, maka karena itulah hadzara, mewaspadakan, Alkitabu was sunnah, kitab dan sunnah, minta akhiri taubati, dari menunda-nunda tobat. Lek pengen dapat hidayah, keh-kehno lekmu tobat. Ilmu pengen bermanfaat kok enggak tobat, gak iso. Gak bisa. Wa amara bistijaliyah, dan Allah memerintahkan untuk segera. Makhafatan, khawatir, anal abda, sesungguhnya seseorang idza istamarra fil maksiat, ketika berterusan di dalam maksiat, zamanan, sepanjang zaman, tusbihu tobaan, maksiat itu menjadi tabiatnya, min tobai, dari tabiat-tabiatnya, wa khuluqan sabitan laut, dan perangai yang sudah meresap kepada dia, fala yakdiru ala tarkiha, maka dia tidak mampu menihalkannya, fa yahliku biha, maka dia akan hancur dengannya, wal iyadu billahi ta'ala. Hadza wa akhiran, ini yang terakhir, linaklama, supaya kita tahu, anna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala fi hadza nida, di dalam panggilan ini, a'lamana bima yali, memberitahu kepada kita poin-poin berikut. Awalan, wujubu ta'atillahi wa rasulihi, wajib mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Yang kedua, hurmatut tasyabuhi, haram penampilan menyerupai, madan-madani, bil musyrikin wal kafirin, kaya prilakune wong musyrik dan kafir, enggak boleh madan-madani. Salisan ketiga, anna minan nasi, sesungguhnya di antara manusia, man, ada orang yang hum mereka, syarrun minal kilab, luweh elek ketimbang anjing. Lek tiyang menika nawasu nglabrak datang sing dinesoni, saking nemene lek nglabrak, muni napa? Wajahmu seperti huk-huk, napa basa Jawane? Lah cek wajahmu rada penak nggih. Nambal basa Jawa sing kawasan ngoten, wah jan atos niku lho Bang. Lek cek padha ngono cek mending, ini adalah lebih rendah. Cik podo, cik mending, anjing masih bisa diambil manfaat enggak? Masih. Disekolahkan, diajari, bisa digunakan alat berburu, menjaga tanam-taman, menjaga ternak. Itu masih ada manfaatnya. Apabila daripada anjing dia itu lebih jatuh lagi, oh, gak kena dipurih, bisa diambil manfaat darinya. Bahkan wal kirodati, luwih elek ketimbang kethek. Wal khonazir, luwih elek ketimbang babi. Lek cek kaya babi masih banyak yang mengkonsumsi, tapi luwih elek ketimbang babi. Andaikan babi masih bisa dimanfaatkan, itu sudah dosa besar. Luwih elek kaya ngopo? Padahal luwih nemen. Wadhalika, itu semua terjadi kenapa? Kok derajatnya anjlok dan nanjlok kai? Litawaghulihim, karena mereka itu sudah kadung terjebak fisad, dalam lumpur dosa, wal fasad, lumpur kerusakan, wal khobasil, lumpur kekejian, wa dzulmil, lumpur kedzaliman. Semakin bergerak semakin tenggelam. Naudzubillahi min dzalik. Wa ayyuhayyidu hadza qaul ta'ala, mengokohkan terhadap makna firman Allah Ta'ala di Al-Bayyinah yang keenam, innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah punya mana khaliqah, makhluk. Sesungguhnya orang-orang kafir
telah tegak hujjah sengaja menolak, telah tegak hujjah sengaja menutup diri. Cara menutup dirinya orang-orang munafik dengan bergaya Islam tapi sebenarnya bukan. Berarti sudah salah, mengelabui, menipu, berarti lebih tumpuk-tumpuk dosanya. Dan akan lebih banyak memakan korban karena orang yang nggak ngerti dikira bolo. Dan banyak orang yang menjadi korban penyesatannya, lebih ngeri kalau begitu. Itu masuk kategori orang kafir. Di siapa mereka? Ahli kitab, Yahudi dan Nasara, dan juga orang musyrik. Itu resikonya fi nari jahannam, akan berada di neraka jahanam khalidina fiha, kekal dalamnya. Ulaika, mereka itu adalah hum syarul bariyah. Antara ulaika dan syarul bariyah itu jumlah ismiyah, mubtada khabar. Ulaika itu mubtada, syarul bariyah itu khabar, keduanya ma'rifat, maka hum yang berada di tempat yang didampingi mubtada khabar itu namanya dhamir fasil, fungsinya sebagai pengokoh, betul-betul makhluk yang paling jelek, bukan sebatas jelek tapi betul-betul yang paling jelek. Asore tenanan, makanya apabila berada di neraka selamanya nggak keluar itu pantas. Kenapa? Wis gak kena dipurih. Ala, ketahuilah, falanadkur, mari kita ingat, hadza ini wala na'mal, mari kita amalkan ala taatillahi wa rasulih, untuk mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Wala nusirru ala maksiatihima, kita jangan berterusan di dalam durhaka kepada keduanya, saatan, walaupun sesaat, fadlan, lebih-lebih an yaumin, sehari. Sesaat saja gak oleh apane sedina, ausbuin atau seminggu, sedina ora oleh apane seminggu, sahrin, seminggu ora oleh apane sesasi, amin, 1 bulan saja nggak boleh, apalagi 1 tahun. Nah begitu, maka segera saja di dalam ketaatan, jangan nanti, bahaya itu. Hatta la nusbiha, sehingga kita enggak menjadi min syarrid dawabi, dari sejelek-jelek makhluk. Makanya bila kita salah segera tobat, jangan dijadikan salah itu biasa. Bab nanti titik tambah titik, lama-lama menebal, dikala itulah nanti hidayah enggak bisa masuk. Apalagi dosa itu dianggap kecil, cilik, paling tak wudhunya gogrok, wudhunya belum tentu diterima, perbuatan dosanya jelas, merendahkannya, ini sudah termasuk menyembah kepada hawa nafsu. Wah, bahaya sekali, jadi syirik nanti. Maka dipesankan fal yahdar alladzina yukhalifuna an amrihim antusibam fitnatun aw adzabun alim, supaya waspada orang yang menyelisihi, mestinya taat tapi maksiat, waspada orang yang menukui. Kenapa? Kamu akan terfitnah-fitnah atau siksa yang pedih. Fitnah itu syirik, akan kejebak pada kesyirikan atau siksa yang pedih. Kenapa syirik? Allah memerintahkan ngati-ngati, kudunya Allah yang ditaati, tetapi kamu enggak ngati-ngati mengikuti hawa nafsu, jadi hawa nafsu itu yang kamu tuhankan. Nyembah itu kan taat kan maknanya. Nyembah Allah itu taat Allah, nyembah hawa nafsu itu hanya taat kepada hawa nafsu. Lah begitu masalahnya. Maka itu terkena fitnah, itu syirik. Wal iyadu billah al-aziz al-hakim, dan kita berlindung kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Wassalamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai materi kita baca, berikutnya masuk di dalam rangkuman, mau dicatat monggo. 1. Mewaspadai, tidak boleh menyerupai. Mewaspadai, tidak boleh menyerupai. Mendakwai, kepada yang didakwai
mendakwai kepada yang didakwai, termasuk orang-orang munafik. Termasuk orang-orang munafik. Dan mendakwai kepada orang yang didakwai, termasuk orang-orang munafik, agar tahu sifat mereka, dan tahu cara menyikapinya. Kita ulang, mewaspadai, tidak boleh menyerupai, dan mendakwai kepada yang didakwai, termasuk orang-orang munafik, agar tahu sifat mereka dan cara mensikapinya. Tiang munafik dipun waspadai mboten? Tiang munafik angsal diserupai mboten? Tiang munafik kudu dipun dakwai mboten? Ya jelas. Maka siapa-siapa yang mewaspadai mereka, tidak boleh menyerupai mereka, mendakwai mereka, supaya tahu sifat mereka dan cara mensikapinya. Basa gampangi, lek pancen kuwi bahaya, ngerti bahayane dan bisa mencari penyelesaiannya. Lek geni ngono panas ya aja nyedeki, makanya larilah, kan begitu. Lek anjing itu galak membahayakan, ya aja cedek-cedek. Berarti tahu bahayanya dan bisa mencari solusi penyelamatan darinya. Dan tadi nomor 1, ini termasuk kaidah penting, mewaspadai, tidak boleh menyerupai, mendakwai kepada yang didakwai, termasuk orang munafik, supaya tahu sifat mereka. Oh, itu sifatnya orang munafik, dijauhi dan tahu cara mensikapinya. Nomor 2, di antara sifat-sifat munafik, 1, sesuai dengan definisinya. Di antara sifat orang munafik, 2, 1, sesuai dengan definisinya. 2, sejelek-jelek makhluk. 3, tuli. 4, bisu. 5, tidak berakal. Itu tadi nomor 2 di antara sifat orang munafik. Banyak sebenarnya. Pada tema pembahasan kali ini setidaknya ada 5. Nomor 1, sesuai dengan definisinya. Nomor 2, jelek-jelek makhluk. 3, tuli. 4, bisu. 5, tidak berakal. Terus pendefinisian munafik: menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Itu sudah penipuan dan riya. Itu kang ngapusi ki sifatnya wong munafik, riya kuwi juga penggaweane wong munafik. Itu pendefinisiannya. Ya, sudah jelas itu sifatnya sesuai dengan pendefinisiannya. Makanya ya kita aja dadi wong munafik, ngapusi, riya, ya ndak boleh. Dikatakan jelek-jelek makhluk, ya menipu Allah, menipu orang beriman, gimana kalau bukan makhluk yang paling jelek? Gayanya kerungu tapi enggak. Itu tuli, mendengar tapi enggak bisa mengambil manfaat. Bisa bicara tapi enggak diamalkannya. Itulah termasuk orang yang tidak berakal. Nah, titik. Itu tadi nomor 2 tentang diantara sifat orang-orang munafik. Nomor 3, cara mensikapinya. Satu,
Zahirnya disikapi seperti mensikapi orang Islam umumnya. Zahirnya disikapi seperti mensikapi orang Islam secara umum, karena dia mengaku beragama Islam. Ini cara mensikapi orang munafik di dalam zahirnya. Salam ya dijawab, senada dengan itu ya enggak dibunuh. Yang pertama, secara penampilan zahir mereka disikapi sebagaimana umumnya orang Islam mensikapi kepada yang lain. Enggak menjatuhkan martabatnya, enggak merampas hartanya, enggak menumpahkan darahnya. Kenapa? Secara umum itu terjaga. Kenapa? Dia sudah ikrar 2 kalimat syahadat, dia pun juga sholat, maka dia pun juga zakat. Makanya kehormatannya terjaga, hartanya terjaga. Itu merupakan sikap zahir, karena dia mengaku beragama Islam. Yang ketiga, tidak diberi kewenangan. Nomor 3, tidak diberi kewenangan. Sebagaimana yang ada di surah Ali Imran 118. Sebagaimana ada di surah Ali Imran 118. Bagaimana isi surah Ali Imran yang ke-118? Kita buka dulu. Kenapa mereka itu kok enggak diberi kewenangan? Ada apa? Kita baca Ali Imran 118, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu, kamu jangan mengambil mengangkat. Enggak boleh kan mengangkat kan ya? Bitonatan min dunikum, bitonah napa bitonah niku? Kawan akrab yang diberikan kewenangan kepercayaan. Min dunikum, dari selain kamu, termasuk orang munafik. Yahudi jelas nggak boleh, Nasrani jelas nggak boleh. Wong munafik pantasnya boleh, tapi ketika ketahuan sudah ada kemunafikannya, masa apa ada pelarangan ini? Nggak boleh. Kamu berikan kewenangan, kamu angkat dia untuk menjadi bitonah, tahu rahasiamu, itu saja nggak boleh. Apalagi malah kau berikan kewenangan jabatan, malah luweh tidak boleh. Min dunikum, dengan kamu tinggalkan saudaramu sendiri. Kenapa? La ya'lunakum khabala, mereka tidak henti-hentinya selalu menimbulkan kegaduan. Waddu ma'an, itu mereka tuh suka bila kamu tuh kesulitan. Qad badatil baghdha min afahim, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Wa ma tukhfi sudur akbar, yang dipendam di dadanya lebih gede. Qad bayyana lakum ayat, telah kami jelaskan ayat-ayat itu. In kuntum taqilun, jika kamu berakal. Itu jelas enggak boleh memberikan kewenangan kepada orang-orang munafik. Itu cara mensikapi. Penampilan zahirnya kita menghargai sama muslim karena penampilannya, pengakuannya sama. Hatinya serahkan kepada Allah. Pergaulan sehari-hari butuh waspada akan kiprah-kiprah dia, karena gejala telah sangat nyata. Kemudian tidak boleh diberi kewenangan. Nomor 4, sebab-sebab orang munafik menjadi makhluk terjelek. Sebab-sebab orang munafik menjadi makhluk terjelek. Sebab-sebab munafik makhluk terjelek.
sengaja mencebur pada lumpur dosa. Sengaja mencebur pada lumpur dosa. Semakin bergerak semakin terbenam. Titik. Sebab-sebab orang munafik makhluk terjelek yaitu sengaja mencebur pada lumpur dosa. Semakin bergerak semakin terbenam. Ya gitulah kondisi mereka. Jane kafir tapi ngaku iman, berarti membanggakan kekafiran, merendahkan keimanan. Itu namanya sama saja menceburkan diri pada lumpur dosa. Semakin bergerak semakin ambles, makanya menjadi makhluk yang paling jelek. Terakhir kelima, hidayah mudah masuk pada hati yang bersih. Hidayah mudah masuk pada hati yang bersih. Maka segera kembali kepada Allah. Maka segeralah kembali kepada Allah. Hidayah mudah masuk pada hati yang bersih. Maka segeralah kembali pada Allah. Terus pun cara kembali kepada Allah, ya menjaga fitrah. Kita lain nggak punya dosa, kepada dosa ya aja kecanduan, dosa ya ndang tobat. Kita diberi kitab ya belajar, ngaji, sholat tegakkan, tauhid sebagai landasan, pastikan nggak ternoda dengan syirik, bergaul memberikan manfaat, termasuk ilmu atau pendukung-pendukungnya. Jauhi dari harta haram, cukupkan dengan harta yang halal. Banyak doa kepada Allah Ta'ala. Makanya hati yang bersih, hidayah mudah masuk. Maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kita kaji sore hari ini. Insyaallah judul berikutnya kita kaji waktu menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.